Halo teman-teman, selamat datang di channel Ego Flying. Kali ini saya akan menerbangkan drone ke Merapi lagi. Setelah sekian lama nggak nerbangin drone. Jadi beberapa bulan lalu saya itu vakum, sama sekali nggak megang remote, nggak megang drone. Tapi kali ini saya mau langsung ke Merapi ya, karena akhir-akhir ini aktivitas guguran tuh lagi meningkatnya. Jadi saya penasaran. Kali ini saya sendiri take off dari gerbang Merapi jam 9 pagi. Jadi teman-teman yang biasa take off dari sini udah pada pulang, karena mereka biasanya dari jam 5 pagi itu meruput. Nah, kebetulan di jam ini, jam 9 ini Merapi masih cerah dan aktivitas guguran terpantau masih sering terjadi gitu. Jadi saya masih ada kesempatan buat terbang ke sana karena masih cerah banget. Selain itu saya juga penasaran, ada asap yang terlihat dari kejauhan itu di tengah atau di aliran sisi tenggara itu. Mungkin sedikit cerita, waktu awal-awal belajar drone FPV, saya sering tes terbang di area bunker ini dan drone saya sempat hilang juga. Drone kecil saya paksa terbang di sini, tiba-tiba error, akhirnya hilang terbawa angin gitu. Tapi setelah 1 bulan mencari, alhamdulillah masih ketemu, dan kamera FPV yang saya gunakan di drone ini adalah dari kamera drone yang sempat hilang itu, teman-teman. Jadi ada sedikit lecet-lecet di lensanya. Nah, ini kebetulan sepi, di area ini nggak ada drone lain, jadi saya cukup tenang ya karena sinyal tidak terganggu. Nah, biasanya kalau tiba-tiba ada drone lain yang tiba-tiba gitu sinyalnya jadi jelek. Oke, ini drone sudah di area lintasan lava, tapi tujuan saya pertama kali untuk melihat kawah tengah atau sisi tenggara. Asapnya yang cukup tebal bikin saya penasaran, jadi kita nanti akan ke sana.
Seingat saya terakhir terbang di sini, kontur ataupun bentuk dari Merapi ini belum seperti ini. Jadi ini sudah berubah cukup banyak setelah beberapa bulan saya nggak terbang drone di sini. Nah, ini dia yang saya penasaran dengan lihat dari dekat. Dan juga di sebelah sana, dalam sana itu ada gua ya, semacam gua. Tapi kalau saya mau coba masuk, takutnya nanti sinyalnya akan keblok. Nah, ternyata seperti ini teman-teman. Oke, sekarang saya mencoba untuk menangkap momen guguran. Dia akan berpindah ke sisi barat. Dan ketika saya sampai sini ternyata sedang ada momen guguran ya sebenarnya. Ini pertama kalinya saya mau coba terbang rendah. Dan ini adalah detik-detik drone menabrak guguran lava. Jadi waktu nabrak ini, yang saya pikir ini aman nggak ya drone-nya? Apa masih bisa terbang? Apa nggak bisa? Tapi ternyata masih terlihat masih aman. Dan saya juga nyoba ngedive buat chasing batu-batu guguran, sisa guguran. Karena yang nabrak itu kan lava ya. Jadi saya pikir drone ini bisa meleleh gitu, melempar meleleh. Tapi ternyata masih bisa untuk ngedive juga.
Di sini saya mencoba naik lagi pelan-pelan sambil menangkap momen sisa-sisa batu-batu guguran, dan juga saya memastikan drone ini masih aman gitu untuk terbang, karena ini juga pertama kalinya saya dapat menangkap momen guguran. Ya meskipun kecil, tapi kalau nabrak gini ya teratap juga teman-teman, kaget. Sebenarnya saya masih pengen di sini, nunggu di sini lagi ya, tapi ternyata drone ini tuh setelah menabrak tadi agak sedikit goyang-goyang dan getar-getar gitu. Jadi saya memutuskan untuk pulang.
Kondisi drone setelah menabrak tadi sepertinya masih aman ya. Ternyata tadi guguran kenanya propeller teman-teman, sedikit boncel dan agak leleh ini ya. Untungnya propellernya kuat ya, jadi drone-nya masih aman dan selamat. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menonton. Jangan lupa untuk subscribe-nya teman-teman, dibantu subscribe, like, dan komen, kritik, saran. Terima kasih banyak. See you next fly.